Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang state coach problem dari mata kuliah penelitian operasional 2. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafira Ramadhani dengan NIM 1020524029 dari kelas TI 0702. State coach problem ini adalah masalah yang dirancang khusus untuk mengilustrasikan fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Masalah ini berkaitan dengan seorang pencari keberuntungan fiktif di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California pada pertengahan abad ke-19. Perjalanan tersebut akan membutuhkan perjalanan dengan kereta kuda melalui daerah yang belum dihuni, di mana terdapat bahaya serius serangan perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditentukan, ia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian atau wilayah yang kemudian menjadi negara bagian, yang mana akan dilalui dalam perjalanannya. Rute yang mungkin ditunjukkan pada slide tersebut, di mana di setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Dengan demikian, 4 tahap perjalanan kereta kuda diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian A atau Missouri ke tujuannya di negara bagian J atau California. Pencari keberuntungan ini adalah seorang pria bijaksana yang sangat memperhatikan keselamatannya. Setelah berpikir sejenak, ia menemukan cara yang cukup cerdas untuk menentukan rute teraman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta kuda, karena biaya polis untuk setiap perjalanan kereta kuda didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute teraman seharusnya adalah rute dengan total biaya polis asuransi jiwa termurah. Biaya untuk polis standar pada perjalanan kereta kuda dari negara bagian I ke negara bagian C yang akan dilambangkan dengan CIJ ditampilkan pada berikut. Nah, di sini terdapat tabel. Tabel di sini menunjukkan pada untuk biaya polis asuransi jiwanya. Di sini dari wilayah A ke B 2, A ke C 4, A ke D adalah 3. Nah, ini adalah sistem jalan dan biaya untuk masalah kereta pos yang disajikan di bawah ini. Di sini ada bagian diagram. Di sini menunjukkan untuk biayanya dari A ke B2, B ke E7, E ke H1, H ke C3, begitupun rute yang lainnya. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan untuk memecahkan masalah pada slide sebelumnya. Yang pertama, perlu dicatat bahwa pendekatan jangka pendek dengan memilih rute termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap berturut-turut tidak selalu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, C dengan total biaya 13. Namun, mengorbankan sedikit pada satu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya, A ke D ke F secara keseluruhan lebih murah daripada A ke B ke F. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan metode coba-coba. Nah, untuk masalah state coach problem ini, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil dari di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya memiliki satu tahap lagi yang harus ditempuh. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah pergi dari keadaan saat ini ke tujuan akhirnya. Pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahap yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang diperbesar ini, solusi optimal untuk kemana harus pergi selanjutnya dari setiap keadaan yang mungkin dapat ditemukan dengan relatif mudah dan dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Detail dari untuk mengimplementasikan pendekatan ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, pada poin pertama ini dijelaskan bahwa variabel keputusan adalah xn dengan n sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Yang artinya xn ini menunjukkan tujuan yang dipilih pada tahap ke n. Setiap tahap perjalanan kita harus menentukan akan menuju titik mana selanjutnya. Contohnya, di sini terdapat dari rute A ke X1, X1 ke X2, X3 ke X4. Nah, di mana A adalah titik awal, X1, X2, X3, X4 ini adalah keputusan tujuan di setiap tahapnya. Pada tahap kedua ini menjelaskan fungsi dari FNSXN ini yang artinya menunjukkan total biaya dari kebijakan terbaik untuk sisa perjalanannya. Di sini untuk kondisinya adalah pencari harta berada di state S, siap memulai tahap ke N, dan memilih XN sebagai tujuan berikutnya.
Jadi, fungsi ini menghitung berapa total biaya yang akan terjadi jika kita memilih tujuan tertentu dari posisi sekarang sampai ke akhir perjalanan. Pada poin ketiga ini menjelaskan bahwa XN adalah nilai dari XN yang meminimalkan fungsi biaya, yang artinya beberapa pilihan tujuan yang ada, kita memilih yang memberikan biaya yang paling kecil. Di sini juga dituliskan dari rumus FNS sama dengan min FNXXN sama dengan FNSXN aksen, yang memiliki arti bahwa nilai optimal dari fungsi biaya adalah nilai minimum dari semua pilihan XN, dan nilai minimum tersebut terjadi saat XN sama dengan XN aksen. Nah, pada bagian yang bawah ini terdapat rumus yang menjelaskan bagaimana menghitung fungsi biaya tadi. Di sini menjelaskan bahwa biaya langsung pada tahap sekarang ditambahkan dengan biaya minimum dari tahap berikutnya sampai ke akhir. Yang rumusnya ditulis dari CSXN ditambah FN plus 1XN. Di sini pada saat ini disimpulkan bahwa total biaya dicari dengan menggunakan rumus biaya perjalanan sekarang ditambahkan dengan biaya terbaik pada masa depan. Ketika pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap untuk ditempuh atau N sama dengan 4, rute selanjutnya ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini, baik H atau I, dan tujuan akhirnya X4 sama dengan C. Sehingga rute untuk perjalanan kereta kuda terakhir ini adalah S sama dengan C. Oleh karena itu, karena F4S sama dengan F4SC sama dengan CSC, solusi langsung untuk masalah N4 adalah pada tabel berikut. Ketika pencari keberuntungan masih memiliki dua tahap lagi yang harus ditempuh N sama dengan 3, prosedur penyelesaiannya memerlukan beberapa perhitungan. Misalnya nih, anggaplah pencarian keberuntungan berada di keadaan F, kemudian seperti yang digambarkan pada gambar di samping, selanjutnya dia harus pergi ke keadaan H atau keadaan I, dari F ke H adalah 6, lalu F ke I adalah 3. Jika ia memiliki keadaan H, biaya tambahan minimum setelah ia mencapainya diberikan dalam tabel sebelumnya sebagai F4H sama dengan 3. Seperti yang ditunjukkan di atas adalah simpul H dalam diagram. Oleh karena itu, total biaya untuk keputusan ini adalah 6 tambah 3 sama dengan 9. Begitupun pada keadaan I, yang total biaya sebelumnya adalah 3, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka, untuk rute di sini yang paling kecil adalah dari F ke I, yaitu biayanya 7. Perhitungan serupa perlu dilakukan ketika memulai dari dua keadaan lain, atau S sama dengan S, atau S sama dengan G dengan dua tahap yang tersisa. Di sini terdapat rangkuman dari tabel di sini. Di sini terdapat biaya terakhir yang paling kecil. Di sini jelaskan bahwa pada poin pertama, pada bagian ini kita mencari solusi tahap stage 2 atau N sama dengan 2. Meskipun berada di stage kedua, masih ada 3 tahap lagi menuju tujuan akhir. Perhitungannya menggunakan rumus F2 SX2 sama dengan CSX2 ditambah dengan F3 E atau F3X2. Artinya total biaya sama dengan biaya langsung ke tujuan berikutnya ditambahkan dengan biaya minimum dari tahap selanjutnya sampai akhir. Pada poin kedua ini dijelaskan bahwa misalnya nih pencari harta berada di titik C seperti pada diagram. Nih, titik C. Dari titik C ini terdapat 3 pilihan rute dari C ke E, C ke F, dan C ke G. Di sini juga terdapat biayanya, C ke E3, C ke F2, dan C ke G sama dengan 4. Nah, pada stage sebelumnya kan juga sudah diketahui untuk biaya minimum menuju akhirnya. Dari untuk E4, F7, dan G sama dengan 6, maka untuk perhitungan tiap pilihannya, di sini dari lewat E untuk dari C ke E, jadi 3 ditambah 4, 7, C ke F, 2 tambah 7 sama dengan 9, C ke G, dari 4 tambah 6 sama dengan 10. Di sini diketahui bahwa nilai yang paling minimum terdiri dari rute C ke E, yaitu 7. Lalu di sini menjelaskan bahwa perhitungan yang sama seperti sebelumnya juga dilakukan jika dimulai dari stage B atau D pada stage 2 N sama dengan 2. Di sini diketahui bahwa dari untuk rute B dan D ini diketahui bahwa
nilai minimum terdapat pada dua rute, yaitu E dan F. Maka keputusan paling optimal dari X2 ini terdapat di rute E atau ke F. Nah, pada bagian ini membahas solusi prosedur untuk stage 1 sama dengan N sama dengan 1. Pada tahap ini kita berada di titik awal A dan masih ada tahap perjalanan menuju tujuan akhir. Perhitungannya sama seperti stage sebelumnya, yaitu menggunakan rumus CX1 ditambahkan F2X1, yang artinya CX1 ini adalah biaya langsung dari posisi sekarang ke tujuan akhirnya, berikutnya, lalu untuk F2 ini biaya minimum dari stage berikutnya sampai akhir. Maka total biaya di sini untuk pada saat ini yang paling minimum adalah di rute A ke C dan rute ke A ke D. Nah, pada bagian ini dijelaskan bahwa solusi optimal untuk seluruh masalah dapat ditentukan dari 4 tabel berikutnya sebelumnya. Nah, pada stage 2 ini, untuk keputusan pertama pada X sama 1 sama dengan C, maka stage 2 ini dari C ke E ke H, dan H ke J. Maka untuk rute optimalnya di sini terdapat A ke C, C ke E, dan E ke H, H ke C. Untuk jika memilih D, maka A ke D, D ke E, dan E ke H, H ke J, atau A ke D, D ke F, F ke I, I ke J. Dengan total biaya masing-masing sama, yaitu 11. Artinya ketiga rute tersebut sama-sama optimal karena menghasilkan biaya minimum yang sama. Ini dari diagram solusi yang sudah kita temukan sebelumnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.